Shalom, salam podcast M116, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ke-6. Untuk hidup kita makin baik, makin benar sesuai dengan firman Allah. Kita akan belajar apa itu eksposisi Alkitab dan mengapa itu begitu penting. Firman Tuhan memiliki kuasa untuk menyelamatkan jiwa yang terhilang dan menyucikan hati orang-orang Kristen. Kita tidak ingin menafsirkannya dengan pikiran kita sendiri, kita ingin menyampaikan pikiran Tuhan. Khotbah ekspositori yang setia, eksposisi Alkitab akan mendorong pendengar kepada Injil setiap saat. Eksposisi Alkitab yang baik merupakan keharusan mutlak di gereja Allah yang hidup. Tanpa eksposisi tidak ada gereja yang dapat menjadi gereja perjanjian baru dalam arti yang sebenarnya. Namun eksposisi dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga pendengarnya tidak memperoleh makanan rohani, pendengarnya tidak memperoleh makanan rohani yang sejati, karena bukan sekedar kata-kata yang menyehatkan jiwa, tetapi Allah sendiri. Jika para pendengar tidak menemukan Allah dalam pengalaman pribadi, mereka tidak akan menjadi lebih baik karena telah mendengar kebenaran. Apa itu tujuan eksposisi Alkitab? Sampaikan isi bacaan dengan jujur, akurat kepada pendengar kita atau mereka yang belajar firman Allah. Melengkapi jemaat untuk menafsirkan dan mempelajari Alkitab dengan setia sendiri. Itu sebabnya kita berkomitmen pada pengajaran dan pelayanan Alkitab ekspositori, sebab sangat penting bagi setiap pengkhotbah, guru untuk menangani firman Tuhan dengan akurat. Kita harus mengkomunikasikan pesan dan makna asli Tuhan dari teks yang mengajarkannya dengan cara yang dapat dipahami oleh jemaat. Tak seorang pun pernah melampaui kitab suci. Kitab suci itu semakin luas dan mendalam seiring bertambahnya usia kita. Mari kita belajar apa itu eksposisi Alkitab. Kami sangat berkomitmen pada pengajaran ekspositori dan khotbah ekspositori. Ini kata satu dalam percakapan. Saya ingin Anda berbicara tentang apa itu dan seperti apa bentuknya dalam pelayanan khususnya pemberitaan firman Allah. Yang penting karena kita berbicara tentang bagaimana kita menangani kitab suci, yang pada akhirnya adalah apa yang akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan oleh siapapun yang berkhotbah atau mengajar. Dalam 2 Timotius 2:15 adalah tempat yang baik untuk memulai. Paulus berkata kepada Timotius sebagai pendeta muda, ia berkata, berusahalah untuk mempersembahkan dirimu kepada Allah sebagai seorang pekerja yang layak, yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan firman kebenaran. Jadi itulah sebabnya kita akan mengatakan seperti ini, yaitu bagaimana kita bisa memahami firman Allah dan kita membicarakannya dengan akurat, menanganinya dengan benar. Karena kita harus memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Mengambilnya dari konteks aslinya, apa yang Tuhan katakan, apa yang dia maksud dengan itu, lalu mengartikulasikannya, mengatakannya demikian, sedemikian rupa sehingga orang-orang memahami dalam konteks dan bahasa mereka, serta dalam lingkungan budaya tempat mereka akan mendapatkan ilustrasi dan itu akan mengena pada mereka. Jadi, itulah kerja keras yang dia perintahkan untuk kita lakukan dan pastikan kita melakukannya dengan benar. Jadi kita menggunakan istilah eksposisi dan itu terkadang bisa membuatnya tampak lebih dari yang sebenarnya. Itu hanya berarti kita ingin menjelaskan Alkitab dengan sangat baik. Kita ingin menjelaskan Alkitab sebagaimana artinya, dan kemudian bagi pengkhotbah guru, kita menggali lebih dalam. Saya selalu harus melakukan pekerjaan latar belakang untuk memastikan memahami konteksnya dengan benar. Bahasa aslinya, tata bahasanya, latar sejarahnya, konteks bagaimana bagian itu ditulis. Apakah itu di sebuah narasi, apakah itu di dalam sebuah surat, karena itu membentuk bagaimana kita bisa memahaminya. Kita akan belajar terus. Jadi Alkitab pertama kali ditulis, diberikan kepada Tuhan, diberikan Tuhan kepada manusia untuk ditulis dalam perjanjian lama, terutama dalam bahasa Ibrani, dan perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Untuk benar-benar memahami konteks dari apa yang dikatakan, kita tidak bisa kita punya terjemahan bahasa Inggris yang hebat. Jadi ketika seseorang siswa mengambil NIV atau ESV atau CBS atau New American Standard, mereka menanganinya. Dan itu adalah firman Tuhan. Dan itu baik, orang-orang saleh telah bekerja sangat keras untuk memastikan kita memiliki sedekat mungkin dengan apa yang Tuhan maksudkan bagi kita untuk kita miliki. Tetapi ada kalanya kita benar-benar membantu. Ada kalanya itu benar-benar membantu, terutama ketika Anda bersiap untuk mengajarkan firman Tuhan, untuk menyelaminya sedikit dalam dan memastikan kita memahami sebaik-baiknya. Bagaimana kita menggunakan kata dan narasi, menggunakan dua kata
jelaskan sedikit secara singkat apa itu narasi, apa itu surat. Narasi adalah kata yang lebih keren untuk sebuah cerita. Jadi kita memiliki Injil yang adalah bagian banyak cerita, narasi kehidupan Tuhan Yesus, kisah yang seringkali adalah Tuhan yang menyampaikan maksud, dia mengajarkan kepada kita sesuatu yang dia ingin sampaikan kepada kita, tetapi itu akan memperluas lebih dalam, lebih jauh dibandingkan saat bagian itu diungkapkan. Surat hanyalah surat, dan itu adalah kata lain dari surat. Jadi yang terjadi di sana, kita memiliki seorang rasul, seseorang dengan otoritas khusus dari Tuhan untuk berbicara kepada gereja, dan dia menulis atas nama Tuhan. Dan ketika dia mengutus, dia memberikan instruksi, dia memberikan doktrin, dia memberikan ajaran penting bagi gereja. Jadi ada yang lebih banyak yang dipadatkan, lebih sedikit ayat. Itu padat dengan teologi dan doktrin dan semua hal penting yang perlu kita pelajari. Jadi ketika Anda belajar firman Allah, mempelajari sebuah surat, Anda melakukannya dengan sangat lambat dan Anda mungkin tidak akan bisa memahami banyak maknanya. Biarlah kita ketika kita mengajar sebuah narasi, kita pun membahas beberapa bab Alkitab yang memahaminya, suatu poin utama yang diajarkan Tuhan. Kita mungkin punya sebuah contoh buku, sebuah buku yang merupakan satu narasi. Kitab maksudnya seperti Yunus. Kita dapat mengajarkan, kita akan melakukan di mana kita mengajarkan kitab Yunus dalam satu bagian pengajaran, satu poin utama. Padahal itu akan sangat sulit. Maksudnya adalah orang-orang telah melakukannya, tetapi sangat sulit untuk mengajarkan kitab Roma yang merupakan salah satu surat yang paling panjang dalam sebuah khotbah. Kita melakukannya untuk membuat ikhtisar, tetapi baik, kita tidak dapat memberikan perhatian yang seharusnya. Jadi, ya, kita menghargai semua usaha yang dilakukan. Dan itu sungguh sangat penting karena kita menangani firman Tuhan. Dan inilah yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan orang-orang yang terhilang dan kuasa untuk mengubah orang-orang Kristen dari satu tingkat kemuliaan kepada tingkat kemuliaan yang lain, membuat kita semakin memahami firman Tuhan. Jadi kita tidak ingin memasukkan pikiran kita sendiri ke dalamnya. Kita ingin hanya menyampaikan pikiran Tuhan ke dalam orang-orang dan seterusnya. Kurang lebih seperti demikian percakapan kita. Ini adalah pendahuluan untuk bisa memahami bahwa memahami kebenaran firman Allah bukan perkara yang mudah. Ada tahapan-tahapan, ada kemudian eksegese, ada kemudian mencari kepada sumber aslinya, konteksnya, bahasa aslinya, situasi budaya yang ada, dan apa maksud Tuhan yang ingin disampaikan secara menyeluruh. Shalom, salam podcast M116.